Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 11 Maret 2025 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi teraktualnya hari ini dan berikut informasi selengkapnya. Ya, Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap satu unit mobil yang membawa narkotika jenis sabu-sabu 56 kg di Jalan Lintas Medan Banda Aceh. Pelaku membawa narkoba dari Aceh dengan tujuan kota Medan. Tim Sus Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara mengejar sebuah mobil minibus yang melaju dari arah Aceh menuju kota Medan. Pengejaran berakhir di kawasan Kabupaten Langkat setelah polisi berhasil menghentikan mobil pelaku. Saat digeledah, petugas menemukan dua koper yang dibungkus karung. Di dalamnya terdapat 56 bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat mencapai 56 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Yemi Madagi mengatakan, dalam pengejaran mobil yang membawa narkotika tersebut, satu pelaku berhasil melarikan diri dan kini dalam pengejaran. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya mengaku jika narkoba yang dibawa berasal dari Aceh dan berencana membawa narkoba tersebut ke kota Medan. Dalam pengakuannya, pelaku berinisial A baru pertama kali membawa narkoba dari Aceh ke kota Medan karena tergiur upah puluhan juta rupiah. Modus membawanya dimasukkan ke dalam karung, kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa lewat melalui jalur lintas Aceh Medan. Kalau sampai dengan saat ini dari hasil pemeriksaan baru kali ini dia melakukan, namun pada prinsipnya kita dari Polda Sumatera Utara sebagaimana arahan Bapak Kapolda Sumatera Utara, kita terus menindak tegas dan keras terhadap setiap pelaku tindak pidana narkoba. Jadi kita mengantisipasi baik dari jalur darat, jalur udara maupun dari jalur laut. Polda Sumatera Utara memastikan akan memberikan tindakan tegas terhadap setiap pelaku narkoba yang masih berani mengedarkan narkoba ke Sumatera Utara dan akan melakukan pengawasan di setiap jalur perbatasan dan akses masuk Sumatera Utara akan semakin ditingkatkan untuk mencegah masuknya narkoba. Aksi pencurian sepeda motor di sejumlah rumah ibadah khususnya masjid marak terjadi di wilayah hukum Polsek Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam bulan Februari 2025 tercatat ada sebanyak 4 kasus yang terjadi di sebelah masjid dan musola di wilayah hukum Polsek Perbaungan. Beginilah rekaman sejumlah kamera CCTV rumah ibadah yang merekam detik-detik pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga yang sedang menunaikan ibadah sholat di sejumlah rumah ibadah dan kecamatan Perbaungan. Kasus pencurian sepeda motor pertama terjadi pada Kamis 6 Februari lalu di Masjid Nurul Huda, Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang 3, Pekan, Kecamatan Perbaungan. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang berhasil membawa kabur sepeda motor jemaah yang sedang sholat asar dan lalu pada 19 Februari 2025, warga Kota Tebing Tinggi yang sedang sholat asar di Musola Nurul Huda di Desa Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, kehilangan sepeda motor. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Selanjutnya kasus pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Nurul Mutakin di lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang 3, Pekan, Kecamatan Perbaungan. Dalam bulan Februari ini, kasus pencurian sepeda motor milik jemaah terjadi 2 kali, yakni di hari Selasa 11 Februari dan 2 pekan berselang di 25 Februari 2025. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Irwanto sebagai mitra pihak Komisi A berencana akan memanggil pihak kepolisian dari Polsek atau Polres terkait maraknya aksi pencurian sepeda motor milik jemaah yang sedang menunaikan ibadah sholat di masjid. Selanjutnya, demi menghindari terulangnya kasus pencurian sepeda motor di rumah ibadah, Irwanto meminta pihak Badan Kenasiran Masjid maupun musola agar menyediakan petugas untuk berjaga di saat jemaah sedang menunaikan ibadah sholat agar masyarakat yang beribadah tidak perlu merasa khawatir. Kalau di tempat ibadah, biasanya itu kan ketika mereka sholat, itu kendaraan bermotor ditinggalkan di parkiran. Ya, himbauan saya kepada BKM tempat-tempat ibadah ya, agar menyediakanlah ya orang-orang untuk menjaga itu agar supaya tidak khawatir menjalankan ibadah di dalam masjid ya, jadi merasa aman. Itu kebijakan BKM aja ya, dikasihlah salah satu orang untuk menjaga kendaraan bermotor para jemaah.
itu aja. Jumlah peminat yang mengikuti seleksi penerimaan rekrutmen terpadu anggota Polri meningkat yang dilaksanakan di Aula Harungguan Mapolres Toba baru-baru ini. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pendaftar yang sudah mendaftar di Polres Toba berjumlah 155 calon peserta seleksi dan penerimaan anggota Polri yang dilaksanakan di Polres Toba sudah mulai sejak 5 Februari sampai 6 Maret 2025. Kabak SDM Polres Toba AKP Robinson Sembiring mengatakan jumlah pendaftar terbagi dalam beberapa kategori penerimaan. Selain itu dalam kesempatan tersebut Kepolisian Resort Toba mengikuti kegiatan penandatanganan Fakta Integritas dan pengambilan sumpah oleh panitia, peserta dan orang tua calon anggota Polri tahun 2025. Kegiatan yang dilakukan secara Zoom meeting dipimpin langsung Karo SDM Polda Sumut, Kombes Pol Poni JS Sirait di Polda Sumatera Utara, sekaligus memimpin langsung jalannya pembacaan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas. Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya mengingatkan kepada para casis dan menekankan pentingnya persiapan diri dan kejujuran. Kapolres menegaskan komitmen jajaran Polres Toba untuk menjamin proses seleksi yang bersih dan profesional, berkomitmen penuh menjalankan seleksi ini dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek KKN. Hal ini merupakan bagian dari reformasi internal Polri untuk mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan terpercaya. Dalam kesempatan kali ini kami sampaikan juga melalui adik-adik yang mendaftar untuk disampaikan kepada orang tuanya bahwa apabila selama proses seleksi ataupun setelah pengumuman nanti ada orang-orang baik itu polisi ataupun bukan yang mengiming-imingi ataupun menjanjikan untuk bisa mengurus ataupun memastikan masuk atau diterima atau memiliki kedekatan dengan siapapun itu, kami pastikan bahwa itu tidak ada. Dan agar disampaikan juga kepada orang tua mereka agar tidak menanggapi hal-hal semacam itu. Ya, saudara, advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib mempertahankan dan menunjukkan kemuliaan profesi sebagai advokat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Saud Tarulite Panggabean, dalam sambutannya pada pengangkatan advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan kemarin di Hotel Grand Mercure Medan, mengapresiasi advokat setelah melalui proses panjang, mulai PKPA, ujian, dan magang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kepada seluruh advokat yang diangkat, agar dalam menjalankan profesinya mengacu pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Dia juga harus bijak. Bijak karena dia adalah panutan. Oleh karena itu, hati-hati dalam bertindak, melakukan kegiatan ketika dia nanti terjun menjadi advokat. Ketua DPC Pradi Medan, Azwir Agus menyampaikan, pengangkatan advokat yang dilakukan sebanyak 194 orang dan sebagai perpanjangan tangan dari DPN Pradi, DPC Pradi Medan akan memberikan pendidikan terkait kode etik kepada semua advokat yang telah diangkat. Memang peran DPC itu sebagai perpanjangan tangan dari DPN Pradi nantinya akan memberikan pendidikan-pendidikan lanjutan dan pendidikan terhadap kode etik advokat kepada advokat-advokat yang baru diangkat ini. Meski advokat dilindungi oleh hukum, namun dalam menjalankan profesinya wajib menerapkan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Setiap advokat dalam memberi perlindungan hukum kepada masyarakat tetap mengedepankan prinsip kebenaran dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga marwah sebagai pemberi perlindungan hukum dapat tetap terjaga. Pada pengangkatan advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang berlangsung di Grand Mercure Medan kemarin, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Acil Suyanto, menyampaikan setiap advokat wajib memahami dan menerapkan kode etik dalam melakukan profesi. Selain itu, seluruh advokat harus mengetahui bahwa organisasi advokat yang disyahkan Mahkamah Konstitusi adalah advokat Pradi, sehingga advokat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran demi memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang ingin memperoleh keadilan. Dikatakan akhir-akhir ini banyak advokat yang menjalankan tugas lebih mengedepankan keinginan pribadi sehingga mengabaikan aturan yang berlaku. Untuk itu kepada advokat yang baru dilantik, diharapkan dapat menanamkan kepada diri sendiri betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan membela masyarakat yang ingin memperjuangkan hukum. Bagi setiap advokat, tidak kata berhenti belajar tentang kode etik.
Ya, Saudara, ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Putepat, Seksi 2 Kuala Tanjung Indrapura sepanjang 10,15 km sejak minggu kemarin telah beroperasi tanpa dibebankan biaya. Setelah melewati serangkaian uji layak fungsi dan operasi disertai memperoleh sertifikat dari Kementerian PU, pada 31 Januari 2025 lalu, ruas jalan tol Kuala Tanjung Indrapura dapat dilintasi pengendara dengan gratis. Meski pengendara dikenakan tarif gratis saat melintas, namun tetap melakukan tapping kartu uang elektronik di pintu gerbang tol. Beroperasinya ruas jalan tol Kuala Tanjung Indrapura dikatakan Dirut PT Hutama Marga Waskita Dindin Solahuddin dalam rilis persnya mengatakan, jalur tol gratis ini difungsikan untuk memudahkan pengendara melintas yang semula waktu tempuh memerlukan 30 menit kini hanya 10 menit saja. Beroperasinya jalur tol ini menjadikan pendistribusian barang dan jasa akan lebih cepat, sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara. Jalur tol Kuala Tanjung Indrapura juga terkoneksi dengan sejumlah ruas tol lainnya menuju tol Tebing Tinggi Indrapura, tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, serta tol Indrapura Kisaran. Dengan konektivitas yang semakin luas, jalur logistik dan transportasi di wilayah Sumatera Utara akan semakin efisien guna mendukung pertumbuhan industri serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Ya, Saudara, Arifin Samsul Bari, warga desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Berawah, Kabupaten Deli Serdang, mengalami masalah penglihatan, harus berdagang keliling untuk menafkahi keluarga. Namun bantuan dari pemerintah tidak pernah lagi ia dapatkan. Sebelumnya, Arifin Samsul Bari bersama istri tinggal di Dusun 13, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Berawah. Rumah tersebut adalah peninggalan dari nenek istrinya, Hera Ramadhani, yang kini sudah 4 tahun menikah dan sebentar lagi akan melahirkan buah hatinya. Namun kondisi rumah neneknya kini sudah rusak parah, di mana plafon rumah yang hancur, atap seng rumah bolong, dan sudah tidak layak untuk ditempati. Mereka tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Selain itu, pihak dari keluarga istri Arifin berniat untuk menjual rumah itu. Oleh sebab itulah mereka mengontrak rumah di Desa Limau Manis. Berdasarkan kartu tanda penduduk, Arifin Samsul Bari asli warga Desa Buntu Bedimbar, Dusun 13 Kecamatan Tanjung Berawah. Dengan keadaan kondisi pandangan mata yang tidak begitu normal untuk melihat, Arifin berupaya untuk menghidupi istrinya Hera Ramadhani, berjualan makanan ringan dengan cara mendorong sepeda bututnya berkeliling dari Desa Limau Manis ke Desa Buntu Bedimbar. Arifin Samsul Bari tidak memiliki kemampuan dan tenaga untuk bekerja seperti orang normal lainnya, namun ia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri. Arifin hanya bisa menjajakan dagangan dan keuntungannya tidak sebanding dengan orang yang normal dalam bekerja pada umumnya. Arifin Samsul Bari mengatakan tahun 2020 ia pernah mendapatkan BLT dan hanya 3 kali dapat bantuan. Selanjutnya beras bulog 10 kg 3 kali juga, dan setelah itu ia tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah desa. Sebelumnya udah pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah sendiri? Udah pernah sekali. Apa itu bisa jelaskan? Ya itulah dia BLT, BPJS, baru beras. Selain dari itu? Udah nggak ada lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Selain dari itu ada lagi nggak bantuan-bantuan yang lain diberikan pemerintah? Belum ada. Jadi apa harapan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang? Ya harapan saya kalau bisa ya dibantulah. Kami masih memiliki beragam informasi teraktualnya hari ini dan berikut informasi selengkapnya. Serba-serbi Ramadan kali ini tidak hanya memuliakan para anak yatim piatu guna menambah keberkahan, namun memuliakan para anak tahfiz Al-Quran atau penghafal Al-Quran juga dianjurkan di bulan Ramadan bagi umat muslim. Para anak penghafal Al-Quran dipercaya menjadi penerus tegaknya sikap dan sifat yang islami sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah bagi pedoman hidup.
Guna memuliakan dan memberi rasa bahagia kepada para anak penghafal Al-Quran, salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial Kota Medan, Gerakan Istiqomah Sedekah, menggelar buka puasa bersama dengan ratusan anak penghafal Al-Quran. Kegiatan yang telah berlangsung secara rutin selama 8 tahun setiap bulan Ramadan ini digelar untuk mengingatkan kepada para umat muslim bahwa selain anak yatim piatu, namun para anak penghafal Al-Quran juga dianjurkan untuk dimuliakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi. Selain dipercaya dapat melapangkan rezeki bagi yang bersedekah untuk memuliakan para tahfiz Quran, hal ini juga diyakini dapat membuat harta yang telah diperoleh oleh seorang mukmin menjadi berkah sebab kembali disalurkan sesuai dengan ajaran keislaman. Koordinator kegiatan Giana Tanjung menyebutkan, buka puasa bersama dengan para anak penghafal Al-Quran juga diselingi dengan dongeng Islami serta pengujian hafalan Al-Quran. Kegiatan untuk hari ini kita membawa sekitar 110 orang untuk kegiatan buka puasa bersama anak tahfiz. Harapan kita untuk anak-anak ini supaya mereka bisa itu Bang, tadi kita mau membagikan anak-anak tahfiz. Dengan digelarnya kegiatan ini dapat menambah keberkahan bagi umat muslim yang bersedekah. Untuk kegiatan ini, serta mengharapkan semakin banyaknya umat muslim yang tergerak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial Islami ini. Bulan suci Ramadan selalu ditunggu kedatangannya oleh umat Islam karena terdapat banyak kebaikan di dalamnya, seperti yang dilakukan anak pesantren di salah satu pondok pesantren di Hamparan Perak. Ada banyak amalan sunnah di bulan Ramadan yang dapat dilakukan. Salah satunya membaca Al-Quran. Bagi umat Islam yang sudah lancar maupun sedang tahap belajar, sangat dianjurkan rekan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan santri-santri pesantren modern Darul Ma'rifat di Desa Lama, Hamparan Perak, Kota Medan. Para santri-santri tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan tetap membaca Al-Quran dengan tajwid dan bacaan yang benar. Membaca Al-Quran bertujuan meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Selama ini, banyak umat Islam yang hanya fokus pada membaca Al-Quran tanpa memahami makna yang padahal membaca Al-Quran yang sesungguhnya adalah memahami dan mengamalkan isinya. Salah satu ustadz di Darul Ma'rifat mengatakan, umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan maupun hari lain dan mendapatkan pahala berlipat ganda, seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan dapat satu kebaikan berlipat menjadi 10 kebaikan, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski memasuki bulan Ramadan, harga daging ayam potong masih mengalami kenaikan di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Hal ini membuat pedagang daging ayam sepi pembeli. Pantau di Pasar Impres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kemarin, di mana harga daging ayam di pasar tersebut mencapai Rp32.000 hingga Rp35.000 per 1 kilogramnya, yang sebelumnya pedagang menjual daging ayam hanya di Rp25.000 per 1 kilogram, sehingga dengan bertahannya kenaikan harga daging ayam sejak awal Ramadan hingga kini, membuat omset pedagang menurun. Sedangkan kenaikan harga daging ayam dipicu tingginya harga dari peternak. Robi Prayogi, salah seorang pedagang daging ayam Pasar Impres Kota Pinang menuturkan bahwa harga daging ayam sampai saat ini masih tinggi, mencapai Rp32.000 per kilogramnya, yang mana sebelumnya ia menjual hanya Rp25.000, sehingga pembeli sepi. Penyebab kenaikan sendiri karena masuknya bulan Ramadan, namun biasanya ini seharusnya sudah turun, namun ini masih tetap tinggi harganya. Ini Bang, penyebab kenaikannya apa ya Bang? Penyebab kenaikannya mungkin ya karena bulan Ramadan ini tapi biasanya nih kalau Ramadan baru-baru gini murah juga, cuma ini nggak turun-turun harganya.
Maksudnya apakah abang mengambil dari apanya mahal atau bagaimana? Dari sana juga mahal juga bang, dari PT-nya juga mahal juga, dari perusahaannya. Pembeli sendiri sepi bang, sepi sekali. Biasanya jam segini udah pulang kan, ini masih banyak karena harganya mahal itu kan. Agar tidak mengalami kerugian, pedagang mengurangi stok daging ayam sampai harga kembali normal. Sedangkan untuk daging ayam kampung relatif normal. Selama bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan hingga Rp2.000. Kenaikan harga disebabkan sulitnya mendapatkan stok dari distributor. Sejak jelang bulan Ramadan hingga seminggu bulan suci Ramadan ini, harga kebutuhan pangan di pasar tradisional Pasar Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan hingga Rp2.000. Kenaikan harga terjadi seperti sayur mayur, mulai dari sayur bunga kol naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Sayur hijau juga mengalami kenaikan dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per ikatnya. Rata-rata kenaikan harga sayur mayur di angka Rp2.000. Kenaikan harga ini terjadi disebabkan berkurangnya hasil panen para petani lokal dan stok para pedagang yang menyuplai barang dari luar daerah. Hal ini menyebabkan kenaikan harga yang terjadi di Pasar Penyambungan. Diperkirakan kenaikan harga ini terus terjadi hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira naik 2.000 per kilo. Bunga kol, sayur putih, wortel, buncis, 8.000 per kilo, 10.000, 12.000. Kira-kira apa penyebabnya nih, Bu? Karena sayurnya kurang mengapalah kan, banyak sayurnya di pasaran. Sementara itu harga cabai cabai merah di pasar tradisional Pasar Baru mengalami penurunan selama bulan suci Ramadan dari Rp60.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penjualan buah di pasar MMTC Pancing Medan selama bulan Ramadan diakui pedagang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Pedagang menyebut meski harga buah tidak terlalu mahal, namun jumlah pembeli sangat jauh berkurang. Sejumlah harga buah lokal saat ini dijual dengan harga yang relatif normal, seperti buah naga dijual Rp20.000 per kilogramnya. Untuk buah alpukat dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, sedangkan buah jeruk lokal saat ini dijual dengan harga Rp20.000 setiap kilogram, begitu juga dengan pepaya dijual dengan harga Rp9.000. Buah lokal lainnya seperti semangka dijual pada harga Rp10.000 setiap kilogramnya. Sementara itu, untuk buah impor seperti apel merah dijual dengan harga Rp45.000, apel jenis Fuji dijual dengan harga Rp35.000 sampai Rp55.000. Jeruk mandarin Rp45.000, lengkeng Rp40.000, anggur merah Rp90.000 per kilogramnya, anggur hitam Rp110.000. Doni Silalahi, pedagang buah di Pasar RMTC Medan mengaku, tahun ini penjualan buah jauh berkurang dibanding bulan Ramadan tahun yang lalu. Dikatakan, penyebab berkurangnya jumlah pembeli tidak diketahui, pasalnya harga buah tidak mengalami penurunan. Meski puasa masih ada 20 hari lagi, ia berharap agar penjualan buah semakin meningkat, sehingga pedagang buah tidak merugi, mengingat jika buah tidak terjual dan sudah terlalu matang sehingga tidak dapat dijual lagi. Kalau untuk harga enggak juga sih ya, sama juga, ada yang naik, ada yang turun gitu, sama lah. Nggak tahu di mana ini kurangnya ini, kok bisa beda jauh. Banyakan buah-buah lokal lah, kayak semangka, melon gitu, buah naga, nanas, itulah yang banyak dicari sekarang. Kayaknya ini enggak, biasanya itu minggu pertama, kedua gitu yang paling keras ini. Ini minggu pertama udah lambat ini. Harapannya gimana, Bang? Ya harapannya mudah-mudahan lah ke depannya. Ini minggu kedua, minggu ketiganya nanti makin bagus gitu lah. Pedagang buah mengaku, buah lokal dan buah impor saat ini sama-sama dicari para pembeli, sehingga sebagai pedagang ia terpaksa menyediakan stok, baik buah lokal dan buah impor. Bulog wilayah Kota Sibolga menjamin ketersediaan pasokan beras di pasaran dari Ramadan hingga Lebaran nanti.
menjamin ketersediaan beras saja, Bulog Kota Sibolga juga menjamin ketersediaan pasokan gula pasir yang di bulan Ramadan ini cukup tinggi digunakan konsumen. Menurut pimpinan Bulog wilayah Kota Sibolga Junaidi Damani, saat ini ketersediaan pasokan gula pasir dan beras jenis medium dan premium di gudang Bulog mencapai ribuan ton beras. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat ini, Bulog wilayah Sibolga kembali menerima pasokan beras mencapai ribuan ton dari Bulog Sumatera Utara untuk mencukupi pasokan beras. Estimasi stok kita itu masih cukup sampai di Lebaran nanti. Ketersediaan kita itu masih beras dan gula, tapi kita berharap nanti sebelum Lebaran minyak goreng sudah ada di Bulog Sibolga sendiri. Meskipun Bulog wilayah Kota Sibolga menjamin ketersediaan pasokan beras hingga Lebaran, namun harga beras berbagai jenis dan merek di sejumlah pasar di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengalami kenaikan berkisar 30%. Saudara, aneka kue kering saat ini banyak dijual di pusat pasar Medan. Meski masih di awal Ramadan, pedagang yakin berbagai kue kering ini banyak dibutuhkan masyarakat untuk makanan bersama keluarga setelah berbuka puasa. Jenis kue kering yang dijual mulai dari orong-orong dengan rasa pedas manis dan original. Selain itu, kue kering kuping gajah, kacang Arab, kue ketawa ukuran kecil dan besar, serta kacang tojin. Sementara itu, permen santan kelapa juga banyak dijual karena jenis permen ini sangat banyak diminati warga. Salah seorang pedagang kue kering di pusat pasar Medan Nispa mengatakan, awal Ramadan saat ini, aneka kue yang paling banyak dicari warga adalah kue kering orong-orong, kuping gajah, dan lumpia. Dikatakan, harga yang dijual mulai dari Rp40.000 hingga Rp110.000 per kilogramnya. Nispa menjelaskan, jika memasuki pertengahan bulan Ramadan, ia juga akan menjual aneka kue kering mentega yang dipanggang di oven seperti nastar, kue salju, skipi dari kacang, dan lainnya. Untuk kue Idul Fitri harganya juga tidak jauh dari tahun yang lalu, yakni mulai dari harga Rp90.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Saat ini kan masih di tanggalnya masih bulan puasa. Kalau untuk saat ini yang dicari itu masih kue-kue kering, itu kayak orong-orong ori, orong-orong pedas, kuping gajah, atau enggak sumpia dan samosa. Tapi nanti mungkin kalau untuk menjelang Ramadannya 2 minggu sebelum, itu biasa orang nyarinya itu kue-kue yang kita buat dari kue-kue oven. Itu contohnya kayak nastar yang dari nanas, terus skipi dari kacang, terus kue salju atau kue sagon. Itu nanti pasti banyak udah mau mendekati hari Lebarannya. Kalau untuk harga yang sekarang ini di kue-kue kering, aku range harganya itu dari Rp40.000 sampai ke harga Rp110 paling mahal. Tapi nanti untuk menjelang Lebaran, yang kue-kue oven tadi itu saya kisaran harganya itu dari Rp90.000 sampai ke harga Rp130.000. Pedagang kue kering yang ada di pusat pasar Medan mengaku, aneka kue kering yang ia jual semuanya baru dibuat, sehingga rasanya jauh lebih enak dan gurih. Saudara, toples keramik untuk menyimpan dan memajang aneka kue lebaran dengan berbagai desain serta warna saat ini banyak dijual di pusat pasar Medan. Tingginya permintaan warga membeli toples keramik karena lebih dekoratif dan terkesan mewah. Toples keramik bisanya lebih dekoratif dibandingkan dengan jenis toples lain. Selain itu, kelebihannya terbuat dari bahan yang kokoh dan tahan lama, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menyimpan kue lebaran. Toples keramik umumnya tidak berpori dan tidak beracun, sehingga aman untuk melindungi aneka jenis makanan. Akan tetapi, jenis toples ini dapat menjadi rapuh dan pecah jika dihadapkan dengan perubahan suhu yang ekstrim. Sutan, pedagang toples keramik mengaku, jelang Idul Fitri biasanya banyak warga yang membeli aneka toples yang terbuat dari keramik dan kaca, karena modelnya lebih kekinian dan terkesan mewah. Harga toples keramik dijual mulai dari Rp200.000 hingga jutaan rupiah untuk satu setnya. Sutan berharap pembeli dapat bertambah, mengingat tahun lalu pembeli toples sangat sedikit. Meningkat sih meningkat, cuman udah berapa tahun ini ya turun semua. Emang konon ya semoga bisa tahun ini naik, ada perbaikan dari pemerintah untuk perekonomian kita ya kan. Karena semua pedagang semua pada ngeluh kan, omset semua pada anjlok turun gitu. Selain toples keramik dan kaca,
Ia juga menjual aneka guci mulai dari pajangan untuk lemari hingga pajangan ruang tamu dengan ukuran 2 meter lebih. Harga guci dijual mulai 400.000 hingga jutaan rupiah. Si menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dan berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk hari Rabu 12 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Devri Mandoza, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 12 Maret 2025. Pada dini hari kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Sedang Bedagai, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk pagi hari, berpotensi terjadi hujan ringan di Batubara, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Sibolga, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 97%, angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 10 Maret 2025 terdapat 2 titik di Kabupaten Samosir dan 7 titik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam durasi yang panjang di wilayah pegunungan, pantai barat, lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.